Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita senantiasa dianugerahi Allah kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk dapat menghadiri majelis ilmu, majelis yang sama-sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan kepada seluruh pengikutnya sampai dengan akhir zaman. Kajian kita pada kesempatan kali ini adalah tentang hadis ya, yang diambil dari buku Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi. Lalu kemudian buku Riyadhus Shalihin ini terdiri dari 2 jilid besar ya, tebal-tebal. Untuk jilid yang pertama ini ada 99 bab. 99 bab ya. Kita akan mulai dari bab yang pertama, yakni bab ikhlas dan urgensinya dalam setiap perbuatan perkataan, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Jadi di dalam buku Riyadhus Shalihin ini selalu diawali ya, setiap bab itu selalu diawali dengan ayat ya, pembukanya. Ada yang 1, 2, 3 ayat gitu ya, buka, baru kemudian pemaparan tentang hadis. Dan masing-masing bab banyak sedikitnya hadis beragam ya. Untuk bab al-ikhlas dan urgensinya, hadisnya terdiri dari 12 hadis ya, yang insya Allah hadis-hadis yang dinukil oleh Riyadhus Shalihin ini semuanya hadisnya kuat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din wa nafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyim." Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Di dalam surat Al-Hajj ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, akan tetapi ketakwaan kamulah yang dapat mencapainya. Di dalam surah Ali Imran ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah." Katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu memperlihatkannya, pasti Allah mengetahui ya. Jadi dari beberapa cuplikan ayat-ayat ini di sini ada hal yang dapat kita garis bawahi ya. Yang pertama, bahwa keikhlasan ya, itu adalah merupakan roh dalam setiap gerakan ya, dalam setiap amal ya, dalam setiap ibadah ya. Baik yang kaitannya dengan hablum minallah maupun yang kaitannya dengan hablum minannas. Jadi dasarnya adalah keikhlasan.
Lalu kemudian yang kedua, bahwa ikhlasun niyah, ya, mengikhlaskan niat itu sumbernya adalah hati. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang niat, keikhlasan, maka sentranya, tempatnya itu ada di hati, bukan di lain bagian tubuh yang lain. Ya. Apalagi di lisan, bukan. Ya kan? Sentranya itu ada di hati. Ya. Nah, karena sentranya itu adalah di hati, ya, oleh karenanya, ya, hal yang dapat kita garis bawahi juga bahwa adalah sebuah keniscayaan bagi setiap orang untuk memurnikan, keyakinannya, memurnikan niatnya, ya, menjaga hatinya senantiasa bersih dari segala hal, ya. Dari segala hal-hal yang justru akan mengganggu orientasinya, ya kan? Orientasi ataupun tujuannya. Ya memang itu bukan perkara yang mudah, tapi yang menguntungkan kita punya dasar yang kuat. Dasar orang mukmin itu adalah bahwa dia punya keyakinan yang benar, itu dasarnya. Ya. Kalau orang kafir, nggak mungkin kita bicara tentang ikhlas. Kenapa? Dia tidak punya dasar itu. Dia nggak punya keyakinan yang benar. Bagaimana mau bicara tentang keikhlasan? Nggak mungkin, ya kan? Bicara tentang keikhlasan. Karena memang sumbernya itu di hati, ya. Dan dasar itu adalah soal keyakinan, ya. Maka itu hanya dimiliki oleh orang-orang mukmin, ya. Hanya orang-orang mukmin. Kalau masalah orang munafik gimana maksudnya? Ya. Kalau orang munafik punya keikhlasan juga nggak? Nggak ada keikhlasan, karena memang persoalan kufur, persoalan munafik dengan yang membedakan mereka dengan orang mukmin itu adalah persoalan keyakinan. Keyakinan orang munafik itu kan kufur, dan orang kufur sudah jelas keyakinannya kufur. Artinya memang tidak ada yang namanya akidah itu di dalam hati mereka, ya kan? Nah, sementara orang mukmin memang dasarnya mereka punya itu, punya dasar keyakinan yang benar itu, ya kan? Nah, hanya yang membedakan nanti adalah apakah seseorang itu senantiasa berupaya untuk kemudian membersihkan, ya kan, keyakinan itu dari segala hal yang akan mengotorinya, ya kan? Kayak kadang-kadang dia melakukan sesuatu ini ikhlas tapi dia beruntung aja, itu kan bukan berarti dia ikhlas ya. Beruntung, berundel gitu, misalnya nolong saya gitu, tapi terus nanti cerita ke orang-orang tuh loh, dia itu udah ditolongin tapi aku nggak tahu diri sih, nggak ada balasannya, misalnya kayak gitu-gitu tuh, berarti dia nggak ikhlas ya? Ya itu dari situ sebenarnya dari situ bisa dibaca bahwa orang itu bermasalah dari sisi keikhlasan, ada masalah dari sisi keikhlasan. Mungkin kalau sama sekali tidak, ya. Tapi yang jelas dia ada masalah dalam soal keikhlasannya, ya kan? Mungkin ketika dia misalnya memberi, saat itu mungkin dia ikhlas, saat ketika dia memberi, orientasinya benar. Tapi setelah itu kemudian dia tidak menjaga keikhlasan itu. Nah, makanya tadi saya katakan yang penting itu adalah bagaimana kemudian melestarikan, menjaga, ya, memelihara agar kemudian keikhlasan itu tetap mengalami kemurnian, tidak dipengaruhi, ya kan? Nah, untuk menjaga itu, ya kan? Untuk menjaga itu kan pertama dijaganya dari syirik, dari hal yang mempersekutukan, karena kalau keyakinan itu kan lawannya kan syirik. Ya. Kemudian yang kedua ya dari perbuatan, ucapan yang justru mengganggu keikhlasan itu sendiri. Ya. Kita
bersedekah, niat kita udah benar, ya kan? Bahwa saya melakukan ini semata-mata mencari ridha Allah, kan begitu ya. Tapi setelah itu, setelah kita memberi, kita kemudian bercerita dengan orang, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, ini akan sedikit banyak pasti akan mempengaruhi keikhlasan, pasti akan mempengaruhi, ya kan? Ya, seperti itu, pasti akan mempengaruhi. Makanya apa istilahnya? Catatan Allah tentang kebaikan kita itu yang pada mulanya mungkin nilainya itu adalah penuh gitu ya, itu bisa berkurang, ya kan? Bisa berkurang karena apa? Karena kita tidak menjaganya, ya kan? Dia bisa berkurang ketika apa istilahnya di perjalanan, ya. Nah, dia berkurang itu bisa karena amal kita, ya kan? Karena ucapan-ucapan kita yang justru menggerus dari nilai keikhlasan itu sendiri. Kalau niatnya mau ngajak orang gitu Ustaz, misalnya kan kadang-kadang orang contoh, anggaplah itu misalnya kayak sebagai sedekah model di bawah gitu ya, terus, itu bagus loh di sini, maksudnya misalnya ini apa tuh punyanya dompet duafa misalnya, itu kan udah ini contohnya gini, nah misalnya kayak gitu juga tetap nggak boleh gitu. Kan kita ngajak orang nih, tapi kadang-kadang orang kan suka nggak percaya dulu sebelum kita ngasih contoh misalnya. Ini saya ada di sini nih gitu. Nah, saya kan dia nanya misalnya sedekahnya di mana? Misalnya ini sedekah ada di sini. Salah satunya kalau saya di sini karena saya melihat bahwa di sini itu kelebihannya ini misalnya gitu. Nah, itu tuh nanti juga akan mengurangin. Niat kita kan bukan mau nunjukin bahwa aku sedekah di sini loh. Iya. Itu sama aja salah satu dakwah itu. Kalau gini kan misalkan orang mau fitnah kita kan dianggap nggak perhatian banget sama saudara, padahal tanpa pengetahuan dia kita udah ngasih saudara kita. Itu lebih baik kita ngomong, aku udah ngasih kok gini, atau kita diem aja atau gimana, daripada kita dianggap wah aku nggak ini misalkan gitu. Itu gimana? Kalau diomongkan itu supaya nggak menimbulkan salah persepsi. kalau bicara soal mana yang lebih baik tidak diomongkan. Diem aja. Tapi kalau diomongkan itu kemungkinannya ada dua hal, Bu. Kemungkinan yang pertama mungkin tetap terjaga gitu ya. Kemungkinan yang kedua juga tergerus. Karena apa? Karena ketika kita mengomongkan itu, unsur ria itu kan bisa muncul dalam perjalanan. Ya. Ketika kita mengomongkan itu, nanti kan orang memuji kita. Nah, kita ini nggak tahan pujian kan, manusia ini kan sifatnya kan nggak tahan pujian. Nah, itu tuh. Nah, itu yang membuat kemudian terganggu. Makanya kenapa kemudian seorang itu memang ketika dia beramal, ya udah, hanya Allah yang Maha tahu tentang apa yang dilakukan. Orang berpersepsi. Saya pernah dulu diajarkan tuh kalau habis beramal itu saya disuruh istighfar bukan alhamdulillah. Iya. Karena di depan tuh nanti ada ujian. Iya, ujiannya begitu memang. Iya, habis beramal itu Jadi kita disuruh jelaskan istighfar. atau daripada kita dianggap nggak perhatian misalnya ke anak tua lah, kok ini punya kerja tapi kok nggak ngasih, nggak pernah ngasih tua. ibu, Padahal kita ngasih tapi kan kita nggak, orang nggak pernah tahu. Tuh sebaiknya kita jelaskan atau diamin aja sampai. Jadi biasanya begini, secara sunnatullah nanti orang lain yang menjelaskannya. Wah, iya benar. Nah, Atau orang itu sendiri yang kita bahkan kasih orang yang kan. bersangkutan juga yang akan mengatakan. Sangat mantap itu. Itu jauh lebih dahsyat asarnya. Malah orang yang ngomongin itu malah diem Oh, loh. daripada kita yang mengomongkan, ya kan? Itu bisa pisau bermata dua itu. Bisa menghantam diri kita sendiri, ya kan? Karena orang nanti persepsinya bisa macam-macam. Wah, baru segitu aja. Ya Allah. Nah, misalnya gitu. Tapi boleh nggak Ustadz misalnya kitanya, ini kok saya nyelonong aja nih, kalau misalnya kita berceritanya, saya habis misalnya, dia habis sedekah nih, tahu-tahu Dapat balasan. dapat balasan gitu, boleh nggak begitu kita ceritain? Nggak Kayak apa-apa testimoni gitu. Alhamdulillah ya kemarin aku habis Bener-bener ngasih, balik itu amal kita bener-bener Allah tuh membalasnya lebih dari itu gitu. Nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Yang Isu masuk gitu sifatnya sih. buat orang Itu umum. testimoninya. Apalagi Iya kan? Nggak apa-apa itu. memang kadang-kadang Bukti apa? tipis ya, Bu. Benang merah antara hal itu ujub atau memang menginspirasi, memberikan inspirasi kepada orang. Kita ingin beri testimoni, walaupun testimoni itu tentang diri kita, tapi maksudnya kita ingin memberikan pembelajaran kepada orang.
menginspirasi mereka. Itu kadang-kadang memang benang merahnya jadi tipis. Ini antara Setan ujub bicara atau di bukan. perjalanan. Di situ Ngeri. godaannya itu yang luar biasa beratnya. Tapi ya kita minta ya yang tadi itu Bu, beristighfar, mengampun kepada Allah. Saya tidak ada maksud ya bisa Cuma mencari ingin ridho Allah. orang lain kemudian juga mengambil pembelajaran dari apa yang kita lakukan kan seperti Tapi itu. yang benar kata Ustaz Yusuf Mansur tuh kalau kita mau menambah omset misalnya penjualan itu nggak perlu datang misalnya ke dukun kemana gitu. Dari Cukup Allah. bersedekah ya Ustaz. Betul. Cukup bersedekah. Sama insya duha. Allah. 10 kali lipat itu kan janjinya kan, maksudnya Insya akan Allah dikembalikan. kalau misalnya kita bersedekah otomatis bisa naik sendiri. Ya bersedekah, Bisa nggak lah? bersedekah dan terus berhusnuzon kepada Allah Ibu. Iya. Karena pemberian Allah itu seperti yang selalu kita sampaikan, pemberian Allah itu bisa berupa hal yang sama, bisa yang susah. dalam bentuk yang sama, tapi bisa juga dalam bentuk yang lain. Iya, Ya betul. kan? Makanya husnuzon kita itu yang harus Tingkatkan. ditingkatkan. Ya seperti itu, karena kalau tidak apa istilahnya? Kecewa. Nah, kita kecewa, ya kan? Habis bersedekah malah kecewa. Kayaknya Gitu, kok bisa gitu, kok gitu. bukannya tambah kok jadi malah yang Oh, itu bakalan ngomongin orang nggak gitu. Gawat itu. Oh jadi yang sedekah amal belum nyampe. Tapi kalau gini nih Mas, misalnya ada pembangunan masjid ya. Di situ kan ada ditulis nih siapa yang mau membangun ini, membantu. Saya Pak Bata yang ini. Di situ tertera harganya. Itu gimana tuh? Kan dia yang membuat, bukan kita. Bukan kita minta ditulis. Nah, gitu. Oh gitu. Lelangan gitu kan. Itu nggak apa-apa. Bahkan Iya. ada Oh, orang ada. yang mengatakan nama saya nggak usah tulis. Jadi dia bagus nih satu Tulis masjid. saja hamba Allah. Biasanya Kan gitu lupa ya. lagi apa Nah, ya Satu kan? masjid Tapi ini pernah saya dengar justru kita harus tulis itu hamba Allah pernah ya. Iya, itu kan maksudnya agar kemudian sunnah hasanah itu juga mengalir kepada yang lainnya, Ibu. Jadi kalau kita hanya sekadar diam melakukan hal itu, ya kan? Diam-diam. Ya, itu hanya kebaikan untuk diri kita. Nanti orang lain tidak apa istilahnya, tidak merasakan dan tidak apa istilahnya, tidak berpengaruh kepada orang-orang di sekitar kita. Makanya kenapa kemudian hal itu perlu ditularkan. Cuma etikanya saja. Ya kan? Etika yang paling Tapi bagus nggak apa-apa itu orang sebenarnya. lain yang melakukan hal itu. Nggak apa-apa. Jadi dia niatnya bagus ya itu apa nih kayak masjid itu bikin mau bangun satu kamar mandi buat apa akhwat itu. Jadi ada tertera tuh totalnya segini, terus ntar bata ini buat ini yang belum ada ini. Nah itu tuh dia tuh nggak mau dari jemaahnya sendiri, dari jemaah masjid itu dia nggak mau buat galang dana. Nah makanya jemaah itu dikumpulkan, ditulis satu-satu siapa yang mau siapa yang nggak mau. Alhamdulillah di 60%. Nah itu nggak apa-apa ya sebetulnya. Sebaiknya hilangkan nama asli, pakai nama-nama yang samaran, ya kan? Abdullah, hamba Allah, ya kan? Ya kan? Kemudian ataupun fulan, fulana. Soalnya takut itu yang nanti dia percaya ini si Taufik nih misalnya. Karena kita saja ketika melihat nama kita muncul, Situ tuh itu kayak lama-kelamaan langsung merusak loh. Iya itu benar-benar. Tadi nih tuh, Ganggu. gua aja nyumbang, masa lu nggak nyumbang? Mengganggu. Iya. Awalnya sih enggak, tapi lama-kelamaan setiap hari ngeliat itu. Saya aja masang foto Ibu, ini di area apa istilahnya cerita demokrasi ini, masang foto. Lama-kelamaan ada ujub Bu. Ketika foto dipasang kan foto Oke, kita kan juga terpanjang nih gitu. foto gue. Nah gitu. Salah. Ada ujub itu yang ngeri, yang ngerinya di Iya. situ. Bahaya. Bahaya itu, ya kan? Makanya yang begitu-gitu emang harus Bilangkan. kalau bisa emang ditiadakan, ya kan? Ditiadakan sama sekali, ya kan? Betul-betul hanya semata-mata karena mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Memang luar biasa emang yang seperti itu. Itu bahaya tuh cerita-cerita gitu banyak Mas. Jadi itu udah berapa lama dia masjid itu sampai dipakai sama orang banyak, sampai orang itu meninggal, anaknya itu malah ngomong apa? Sedekah amal bapaknya diomongin. Pak ini kok ini belum nyumbang nih namanya nggak ada malah nih. Gimana Pak? Penting nggak tahu. Ini masjid udah dibangun dari bapak ini yang nyumbang. Nah itu gimana tuh? Muhyiddin itu. Ya nggak apa-apa, yang ngomong kan anak, yang bukan orang yang bersangkutan. Jadi udah terjalin bangun banyak, terus jadi anaknya yang jadi ngomong. mungkin anaknya dulu dikasih tahu ini bapak nyumbang nanti dicontohkan, tapi dengan cara
jangan pakai nama mau. Jadi terus-terusan semua satu RT tuh ada namanya, cuman bapaknya dia aja nggak ada. Sampai bapaknya itu meninggal. Baru kemudian nanti setelah itu diklarifikasi oleh anaknya kan. Iya. Oh, sebenarnya orang tuanya sudah Iya. Ya memang adatnya harus seperti itu. Kalau orangnya sendiri itu malah jatuh semua. Ya orang sendiri malah justru mengganggu. Jadi Walaupun misalnya niatnya orang mungkin menjelaskan orang. Iya. Ya kan, menginspirasi. Jadi orangnya masih hidup, ini masih udah bangun lama, udah tua, terus dia Pak, namanya kok belum ada disumbangan ya Pak? Gimana Pak? Anak muda. Kan biasanya tuh ada keluar tuh, kan rasanya anak muda ini dulu ini sebelum ada masjid bangun ini itu masjid semua toa-toa itu dari siapa itu? Nah itu gimana tuh? Langsung habis semua sedekah Bukan dia dia. kan yang ngomong kan? Enggak, kalau misalnya dia orangnya Ya, itu akan sangat hilang atau cuma mengurangi? Mengurangi. Lama-kelamaan bisa Habis. Habis. Kalau itu secara terus-menerus kemudian Hmm. disebutkan, bisa bukan hanya sekedar pukulan, bisa habis pahalanya. Iya. Iya makanya itu kok Jadi yang paling pancingan berat- itu cobaan juga sih. Jadi yang paling berat itu keikhlasan dan niat itu dari awal, tengah, sampai akhir itu dijaga terus. Nah kalau kotak amal nih misalnya nih, Hmm. kita kan seusaha mungkin kan sampai nggak dilihat, sampai kita sendiri aja nggak melihat kan itu berapa jenisnya kan. Hmm. Nah itu kalau kelihatan orang itu gimana Mas? Jadi sebenarnya itu hanya sebuah apa istilahnya? Istilah. Sebuah cara yang kita lakukan agar kemudian kita melakukannya itu betul-betul tanpa ada maksud apapun. Kalaupun kita melakukan tiba-tiba dilihat orang, ya biarkan aja. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Asal kita Kita kan memang sudah Jangan asal gini lo mau berangkatnya. nyumbang. Nih gua nyumbang. Pepret. Uang-uang lo Iya, merah iya, tuh. nyumbang nih. Nih gua nyumbang nih 500.000 nih. Nah itu habis. Orang kadang-kadang kan menafsirkan layak apa mayum fiku yaminu Betul, layak iya. kamu Iya. simalu kan begitu. Buat tangan kanan nyumbang, tangan kiri nggak boleh kelihatan. Sebenarnya itu kan Istilah. bahasa, ya kiasan itu bahwa ketika kita memberikan Kalau bisa nggak dilihat ya gitu. sedapat mungkin tidak ada yang tahu, hanya diri kita dan Allah. Allah Subhanahu wa taala, ya kan, seperti itu. Makanya nilai uang itu kan bukan dilihat dari banyak sedikitnya. Dari Karena kelas. orang kalau dia ikhlas mau sekian banyak dia melakukannya itu nggak terbebani, ataupun sedikit sekalipun juga tidak terbebani. Karena memang dia melakukan hal itu dengan apa istilahnya? Motivasinya itu adalah karena Allah SWT. Makanya ketika siapa? Abu Bakar atau Rasulullah ketika terjadi perang Badar itu kan belum ada ayat mengenai kewajiban zakat, kan belum ada. Yang ada adalah ayat himbauan berinfak dan sedekah. Nah, himbauan saja, infak dan sedekah. Jadi zakat tiap tahun itu belum ada. Belum ada ketika terjadi perang Badar. Nah, saat akan terjadi perang itu kan Rasulullah memobilisasi kekuatan. Salah satunya adalah kekuatan mal, itu kekuatan harta. Karena dengan harta itu kemudian bisa memberi keperluan perang kan gitu. Wah, itu Rasulullah berada dalam keadaan yang sulit sekali karena memang kondisinya memang tidak pernah terpikirkan bahwa akan dihadapkan dengan situasi buruk seperti ini. Oleh Rasulullah diumumkan kepada para sahabat siapa yang ingin bersedekah. Ya. Nah, di situ terlihat orang yang sangat luar biasa itu. Karena Abu Bakar semuanya dilimpahkan. Abu Bakar mengatakan Melimpahkan semua harta diambil walaupun nggak semua seberapa. hartanya. Semua hartanya diserahkan. Abu Bakar kaya nggak Ustaz? Kaya, Kaya nggak? kaya. Kayak Abu Bakar kaya, Umar kaya. Jadi dari 10 sahabat Sahabat. Rasul yang paling dekat itu 9 orang kaya, Bu. 9-nya orang kaya. berarti yang satu siapa yang enggak? Yang satu itu Saat bin Abi Waqqas. Ini yang paling miskin cuma Ali doang deh. 9. Yang satu itu Tolha kaya juga kan? bukan Abu Hurairah atau Ali ya, Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Ya. Yang miskin. Yang lainnya kaya semua. Ya kan? Apalagi Abdurrahman bin Wah Auf. itu saudagar Abdurrahman bin heran. Auf itu apapun yang dilakukan Jadi pasti berkembang. Jadi duit ya? Jadi duit. Itu hijrah nggak bawa apa-apa kan di mukanya? Iya. Dia berangkat tanpa membawa apapun. Tapi justru Malah lebih kaya dibandingkan iya. sama saudagar sana sih kan? Dagang apa sih Ustaz dia kok bisa kayak Hah? gitu? Dagang apa dia kan usaha kan dagang gitu kan? Dia buah-buahan gitu ya Ustaz ya? Kurma gitu ya? Ya mungkin tangannya itu Bisnis. tangan
pengusaha lah ya. Pengusaha kali Bu istilah. Jadi apapun di bisnisnya, apapun yang di bisnis pasti jadi. duit. Itu Abdurrahman bin Auf. Apapun yang di bisnis. Kalau sekarang kayaknya agak-agak masuk akal gitu, misalnya kita punya harta semuanya kita sedekahin gitu ya, kita bisa ngebayangin besok anak saya makan apa. Itu Ya, maksudnya makanya luar biasa itu iya. Abu Bakar ketika ditanya kalau semuanya disumbangkan lalu untuk keluargamu apa? gitu. Jawaban Abu Bakar kan sederhana. Ya keluargaku sudah aku titipkan kepada Allah dan Rasulnya. Itu kan luar biasa. itu Makanya kalau sekarang sekarang ngomong ini kayak gitu nggak- dikata kolot. dikatain kali ya. Kolot. Kalau Orang kayak lagi gitu sekarang dibilang, dibilang kolot. Konyol. Gila lu, Gila lu ya. Gila Lu lu. dikasih apa ntar? Itu kan memang kekuatan ini ya, kekuatan keyakinan. Ya, keyakinan orang kan berbeda-beda kualitasnya. Umar kan tidak sekuat Abu Bakar, ya. Utsman dengan Ali. Ya emang yang paling hebat ya Abu Bakar. Ya, nah. Jangankan itu ini gitu ya Ustaz, saya tuh lagi ngobrol lah sama suami saya gini, cita-cita pengen umroh bareng anak-anak gitu kan. Terus itu aja suami saya langsung balasnya gini, duit dari mana? Gampang gimana? Minta aja sama Allah. Suami saya diem aja, oh ya yaudah amin aja deh. Nggak maksudnya, padahal kan kita juga belum cuma rencana, tapi kita istilahnya berprasangka baik aja sama Allah, suatu saat pasti ngasih saya yakin kok Allah Berprasangka pasti baik. kasih rezeki gitu ya. Tinggal tunggu Cuman, nantinya ya aja. nggak tahu kapannya Iya. gitu. Makanya dia nanya duit dari mana, gampang tinggal minta sama siapa, sama Allah lah. Kita jadi udah mukanya bingung. Betul. Ya? Padahal kita yakin aja lah, nggak ngerti entah setahun, entah 2 tahun, entah 5 tahun, entah 10 tahun, entah Iya. berapa gitu ya Ustaz. Iya Yang kan penting kita tidak ada bicara keyakinan soal aja. waktunya, Iya, kapan, betul. ya kan? Kesempatannya Yang kapan itu kan keyakinan bukan aja urusan gitu. kita. Kita yakin, ya. Dan dengan keyakinan yang tulus itu, Iya. wah itu Percaya. pasti jadi itu, Bu. Iya. Pasti. Yakin aja deh, tahu lah entah kapan. Iya. Saya itu ketika pulang dari studi, saya kan kalau di Islamabad dulu kan setiap tahun haji, umroh setiap Iya. tahun, Bu. Pas Naik apa sekolah. Ustaz? Naik bis aja? Enggak, pesawat itu. Boleh pesawat? Setiap tahun saya berangkat haji umroh. Kemudian ketika pulang udah enggak, ya kan? Karena sibuk, enggak sempat juga ikut travel itu. Ya udah. Akhirnya kerinduan itu muncul, Bu. Ya kan? Saya bermohon kepada Allah, ya Allah, kapan saya bisa melihat rumahmu ya Allah, ya kan? Minta gitu. Ternyata betul diberangkatkan. Cuma kita nggak tahu kapan waktunya, pasti diberangkatkan. Iya, yakin aja. Dari 95 saya baru berangkat lagi 2007. Berarti kan berapa? Disuruh sabar. 12 tahun itu. 12 Disuruh sabar. 12 tahun. Saya berangkat lagi. Ya, ternyata setelah itu berangkat terus jadi. Berulang kali berangkatnya. Ustaz, boleh nggak di luar tema? Kalau kan kemarin kita sharing nih mengenai kalau kita kesiangan sholat subuh, kita kalau pas kita kebangun itu sebaiknya kita langsung sholat atau kita lihat dulu waktunya udah masuk yang tidak boleh waktu sholat itu atau gimana? Oh, bukan Ibu. Jadi fawailul lil musallin itu alladzina hum an salatihim sahun. Kita menjelaskannya dari situ bahwa orang sholat yang dikatakan celaka ataupun yang tidak benar itu adalah orang yang sholat di luar waktunya. Sahun itu sendiri kalau oleh ahli tafsir dikatakan adalah orang yang sholat di luar waktunya. Artinya sholat zuhur di waktu asar, sholat asar di waktu maghrib, sholat maghrib di waktu isya. Itu yang tidak boleh. Oh, Itu yang tidak boleh. Sahun itu di situ maksudnya. Lalai itu maksudnya di situ. Kita sholat juga, cuma sholat kita zuhur di waktu asar, sholat asar di waktu maghrib, sholat maghrib di waktu isya. ngajak. Padahal tidak ada alasan sedikit pun untuk kita kemudian melakukan hal itu. Kecuali kalau kita dalam keadaan musafir, kan ada jamak, ya kan ada qasar, ya kan dan lain sebagainya. Ini tidak jamak, tidak musafir, kita muqim tanpa ada alasan apapun, kita kemudian melakukan itu sahur, itu disebut dengan lalai. Tapi kalau kemudian kita sholat misalnya ada yang di awal waktu, ada yang di tengah waktu, ada yang di akhir waktu, ini tidak dikatakan lalai, Bu. Ya kan? Karena memang itulah yang dikatakan fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kamu semampumu. Nilai ketakwaan seseorang itu kan berbeda-beda kualitasnya. Ada yang kualitasnya the best, dia akan melakukannya di awal waktu.
Ada yang kualitasnya Turun. iya di bawah itu, dia melakukannya di tengah waktu. Ada yang lebih bawah lagi, lebih rendah Injury lagi. time gitu. Dia di injury time dia melakukan. Tapi ini kan semua dalam koridor ketakwaan, Iya. dalam frame ketakwaan. Artinya bahwa dia tetap taat, gitu. Bahwa dia tetap melakukan perintah. Itu yang harus dipastikan. Ya kan? Nah, kalau sudah begitu kita enak, karena kalau orang itu dipaksakan dia harus mengikuti di awal waktu, dia sama saja kita memaksakan dia harus sama dengan kita. Padahal kalau kualitas iman seseorang kan Beda-beda. naik turun, ya kan? Kualitas ketakwaan juga berbeda-beda. Surga itu juga kan bertingkat-tingkat, ya kan? Ya kalau ditanya mau surga yang berapa, surga yang terbaik kan begitu ya. Tapi kalau saya disuruh mau surga yang berapa, yang penting saya masuk surga. Surga mana aja. Walaupun di emperannya gitu. Jangan. Emperan itu juga enak. Walaupun di emperan surga, ya kan penting kan masuk surga, ya kan jangan masuk neraka, ya kan walaupun di emperannya. Cuma kan ada orang yang terbaik. Kalau mau yang terbaik pilih yang nomor 1. Nah itu yang terbaik insya Allah gitu. Tapi ada yang bilang doa yang paling bagus tuh istiqomahkan untuk sholat tepat waktu. Iya itu yang terbaik. Iya yang terbaik. Itu yang terbaik. Udah itu berjamaah. Jadi menjadi pertanyaan siapa yang kuat melakukan hal itu terus menerus kan? Iya. Tuntutannya kan bukan hanya sekali, 2 kali, terus menerus. Kecuali ada apa, ada ibu. Tapi benar Ustaz, kalau doa Kemudian ini belum selesai nih. Eh, Nah, kemudian terkait dengan tadi itu, Bu. Sholatnya orang tidur itu kan ketika dia bangun. Sholatnya orang lupa ketika dia ingat. Jadi kalaupun dia tertidur, bangun, kapanpun dia bangun, sholat. dia sholat apa yang sudah dia tinggalkan. Jadi ingat anak. Dia bangun jam 11 siang, nggak sholat subuh, bangun sholatlah ketika dia bangun tidur. Ada cerita bang, anaknya ngomong, ayo kok sholat subuh, sholat duha kok pakai kunut ya? Anaknya ngomong, kok sholat subuh pakai kunut, sholat duha kok pakai kunut? Dia ditanya, ayah kesiangan gitu. Jadi ada satu cerita itu ayahnya itu dia pakai kunut. Nah, dikira sholat duha. Iya. Padahal sholat subuh. Anaknya nanya. Iya. Kok pakai kunut? Dia dikasih tahu aja anak itu. Bapak ketiduran dalam Islam. Tapi kalau terus menerus itu sholat gimana? orang tidur Ya, itu. emang kebangetan kalau terus emang nggak ada weker, nggak ada istrinya yang bangunin, emang nggak ada. Nggak Kan bisa ketiduran itu bangun. kan artinya dalam kondisi tertentu ya. Kan tidak setiap saat kita ketiduran. Dalam kondisi tertentu saja kita mungkin ketiduran. Berarti kalau ada yang mengatakan bahwa tunggu dulu lewat waktu surut ya kita tuh nggak boleh sholat yang menyamain orang. Enggak Bu, kalau untuk orang yang tertidur itu ketika dia bangun langsung ke kamar mandi ambil wudhu sholat. Yang saya pahamin seperti itu. Kapanpun yang- waktunya. Ketika dia bangun. Kalau waktu syuruk itu Bu, yang tidak dibolehkan itu melakukan sholat sunnah. Dari sejak habis waktu subuh sampai nanti syuruk, nah itu tidak boleh melakukan sholat sunnah. Ya kan? Tapi kalau ini kan kaitannya sholat wajib, harus dilakukan kapanpun ketika kita bangun sudah langsung fauran istilahnya, tanpa diselingi dengan kegiatan apapun, langsung ke kamar mandi, wudhu, langsung sholat. Ya, seperti itu. Nah, kadang-kadang orang tidak udah lewat gitu. Udah lewat. Sudah lah, nggak usah deh gitu ya. Saya ada yang ngomong, udah gak usah ngapain. Padahal kalau sholat itu tertinggal nggak bisa diganti loh. Iya. Iya. Kan nggak ada istilah Mengkodok sholat, nggak ya. ada. Ya kan? Nggak ada. Apalagi ini apa istilahnya, kafaratus sholat nggak ada. Ataupun fidyatus sholat nggak ada. Berarti yang dulu waktu saya mahasiswa itu kan ini Ustaz, kalau misalnya perempuan men ya, jadi misalnya duhur, udah waktunya duhur sampai jam 2:30 misalnya, ternyata kita mainnya itu jam 2 gitu, sampai jam 2 tadi kita belum sholat duhur. Itu dulu waktu saya masih ngaji sama NU. Jadi kalau nanti saya udah bersih, saya harus bayar yang duhur tadi. Enggak perlu. Enggak ya. Enggak perlu. Kayaknya Karena waktu sholat kayak puasa ya. banyak gitu. Waktu sholat itu kan dari sejak dia masuk sampai akhir. Iya. Kalau kemudian terjadi sesuatu Di tengah. halangan di tengah itu, maka selesai udah. Berarti kita maafu. Oh. Ya kan? Dulu Karena sempat kita gitu. kita bukan di luar waktu itu, kita masih di dalam waktu sholat itu. Nah, gitu kan. Jadi mengukurnya itu seperti itu.
dari awal sampai akhir. Jadi mesti ingat-ingat, nah kemarin Iya. tentang sholatnya apa ya? Tapi gini Ustaz, kalau kita misalnya pas berpikiran seperti ini, saya berusaha sholat di awal waktu, kan saya nggak tahu umur saya kapan dia, atau udah masuk waktu sholat, saya belum melakukan sholat, terus saya meninggal gitu, apakah itu masih termasuk utang sholat saya atau gimana? Nggak ada utang sholat dulu. Ya tadi sama orang itu. Terus gimana kalau gitu? Ya dia wafat ya, pertama itu adalah bagian dari takdir Allah terhadap dia ya. Iya. Kemudian dia apa istilahnya sampai dengan hari saat menjelang wafat dia itu bukan dia punya niatan untuk meninggalkan sholat, ya kan? Kecuali kalau dia berniat mau meninggalkan sholat itu lain ceritanya. Tapi karena satu dan lain hal dia tidak bisa melakukan sholat di awal waktu, kan begitu ya? Karena kan keadaan orang kan berbeda-beda, baik imannya, baik ketakwaannya, baik kesibukannya, aktivitasnya dan sebagainya, ya kan seperti itu. Sedapat mungkin memang di awal waktu, tapi ini kan kita bicara bukan tataran ideal, kita bicara tataran Waktu. nah faktanya tidak demikian, realitasnya kan berbeda-beda antara satu orang dengan yang lain, keadaannya, situasinya dan lain sebagainya. Jadi nggak ada masalah itu, ya kan? Berdosakah dia? Enggak lah, ya kan? Insya Allah ya kan? Tidak berdosa ya. Jadi kalau kita di kantor misalnya ketemu sholat asar, semuanya sholat tepat waktu, kantor kita kosong, bos kita marah-marah ya. Walaupun saya juga selalu ngingetin sholat tepat waktu, tapi gantian ya gitu. Karena kalau kosong semua kan nggak lucu juga gitu. Tapi ada di Telkom Sigma itu, bosnya itu buat suruh sholat waktu. Jadi pakai mic-nya. Dia sudah waktunya sholat, tolong semua ditinggalkan kerjaannya. Nah itu bagus lah. Itu yang untuk yang umat Islam, untuk yang umat yang lain, Idealnya begitu. tolong lanjutkan kerjaannya. Terima kasih, assalamualaikum. Itu kalau bilang itu ditanyain satu-satu bosnya itu di Telkom Sigma BSD. Hebat. Iya. Tadi tembus Dan kita yang juga begitu sholat. itu tentu dia akan mendapatkan kebaikan lebih daripada yang Iya. lainnya nanti. Dan yang apa? Yang disuruhnya itu mengamalkan, dia dapat juga amalannya Oh Iya lah. pasti. tanpa dipotong sedikit. Betul. Yuk. Baik, Ya. ini kita belum kupas hadisnya sama sekali. Iya. Ayat aja tentang al-ikhlas. Ada yang lain semua main, kita akhiri dengan sama-sama baca alhamdulillah. Alhamdulillah.